Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai potensi dan masalah pengembangan pariwisata. Yang beranggotakan dengan saya sendiri, Farhan Firmansyah, lalu ada Jis Ramdhani, dan Wiwin Yulia Astari. Next. Yang pertama ada pendahuluan. Pariwisata mempunyai potensi yang besar untuk berkembang di masa yang akan datang dan akan mengalami perubahan yang signifikan. Menurut Moljadi 2014, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak potensi alam baik dari daratan maupun lautan. Keanekaragaman alam, flora, fauna, dan karya cipta manusia yang memiliki nilai jual untuk dikembangkan menjadi sebuah usaha di bidang kepariwisataan. Pembangunan sektor pariwisata di Indonesia dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi wisata yang beragam di Indonesia. Kondisi alam di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda sehingga pengelolaannya pun harus disesuaikan dengan potensi dan masalah wisata yang ada di daerah tersebut. Kepariwisataan Indonesia berorientasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga kekuatan inti kepariwisataan di Indonesia adalah berada di tangan rakyat atau disebut pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat. Maka kepariwisataan Indonesia memiliki arah untuk mencapai tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan. Yang kedua, pemanfaatan kebudayaan untuk kepariwisataan guna kepentingan agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi, persatuan dan kesatuan, serta persahabatan antar bangsa. Yang ketiga, pengembangan produk pariwisata yang berwawasan lingkungan dan bertumpu pada budaya daerah, pesona alam, pelayanan prima, dan berdaya saing global. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia, kepariwisataan yang sehat, berakhlak mulia, dan profesional yang mampu berkiprah di area global menurut Muljadi 2014. Ya, adapun pengertian-pengertian dari pariwisata dan potensi pariwisata. Nah, pariwisata merupakan suatu perjalanan dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam waktu yang sementara dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan bukan untuk berusaha bisnis atau bukan untuk mencari nafkah di tempat yang ia kunjungi, melainkan semata-mata sebagai konsumen yang menikmati perjalanan wisata, di mana perjalanan ini bertujuan untuk memenuhi keinginan yang bermacam-macam. Adapun potensi wisata juga bisa berarti objek atau atraksi wisata yang memungkinkan untuk dipublikasikan, dipasarkan, dikelola, serta dikembangkan menjadi sebuah tempat peristirahatan atau bersenang-senang dalam sementara waktu, dan dapat diambil manfaat dari objek tersebut. Next. Adapun masalah. Berdasarkan KBBI, merupakan suatu yang harus diselesaikan. Jadi yang dimaksud oleh problematika atau masalah adalah suatu yang dibutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi. Pengembangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga mendefinisikan pengembangan sebagai suatu proses, cara, perbuatan pengembangan sesuatu menjadi lebih baik, maju sempurna dan berguna, sehingga pengembangan merupakan suatu proses atau aktivitas memajukan sesuatu yang dianggap perlu untuk ditata sedemikian rupa, dengan meremajakan atau memelihara yang sudah berkembang agar menjadi menarik dan lebih berkembang. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Yang pertama akan menjelaskan mengenai beberapa potensi yang terdapat di Indonesia yang dapat mengembangkan pariwisata. Yang satu ada Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas 17.504 pulau. Lalu ada Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia dengan perairan seluas 93.000 km persegi dan panjang pantai sekitar 81.000 km persegi atau hampir 25% panjang pantai di dunia. Terus yang ketiga, dalam spesies ikan, Indonesia mempunyai spesies ikan hiu terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 150 spesies. Selanjutnya, Indonesia merupakan negara mega biodiversity kedua di dunia
Yang selanjutnya, dalam hal kekayaan fauna, terdapat binatang purba yang masih hidup seperti komodo, lalu kekayaan alam bawah lautnya juga tidak kalah menarik, seperti wisata laut Wakatobi dan sebagainya. Dan yang terakhir, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, adat istiadat, kerajinan tangan, kesenian, peninggalan sejarah, berupa bangunan yang berasal dari berbagai suku. Next. Lalu ada pula beberapa masalah yang masih dihadapi dalam pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Yang pertama, peraturan dan kebijakan yang saling bertentangan di sebuah objek pariwisata. Selanjutnya ada kualitas sumber daya manusia yang masih kurang mendukung. Yang ketiga ada komunikasi dan publikasi yang masih kurang. Yang keempat, belum memadainya infrastruktur pariwisata di beberapa daerah. Yang kelima, kurangnya investasi di sektor pariwisata sampai saat ini. Dan yang terakhir, kurang diperhatikannya aspek lingkungan hidup. Next. Selanjutnya ada pengembangan pariwisata di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang terdiri dari lautan, matahari, pantai, dan daratan yang kalau dikelola dengan benar dapat memberikan keuntungan besar bagi negara. Salah satu pendaya gunaannya adalah dengan cara menjadikan tempat tersebut menjadi destinasi wisata. Pengembangan pemasaran pariwisata merupakan program utama Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata dengan 6 kegiatan pokok, yaitu pengembangan pasar dan informasi pariwisata, peningkatan promosi pariwisata luar negeri, peningkatan promosi pariwisata dalam negeri, peningkatan pencitraan Indonesia, peningkatan minat khusus, konvensi, insentif, dan event, serta dukungan manajemen dan tugas teknis pengembangan pemasaran pariwisata lainnya. Terbukti di tingkat kunjungan wisatawan ke Indonesia dari tahun ke tahun cenderung terus meningkat. Hal ini membuktikan bahwa sektor pariwisata merupakan industri yang digerakkan oleh pasar, sehingga begitu banyak peluang untuk memasarkan produk wisata yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, sektor pariwisata harus memberikan nilai tambah dengan mendapatkan sentuhan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang dimulai dari analisis pasar. Untuk menganalisis pasar pariwisata diperlukan informasi. Pengolahan informasi ini sangat berkaitan dengan perilaku konsumen. Ketika sudah diperoleh informasi tentu, dalam memasarkannya diperlukan juga strategi yang mampu menarik para wisatawan. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, Indonesia memiliki keanekaragaman kekayaan yang dijadikan potensi dalam pengembangan pariwisata yang memungkinkan untuk dijadikan sumber devisa negara. Potensi tersebut merupakan potensi keanekaragaman alam dan budaya. Selain keanekaragaman alam dan budaya juga masih terdapat hambatan dalam pengembangan sektor pariwisata di Indonesia, seperti masalah regulasi yang masih bertentangan pada sebuah objek pariwisata, kualitas SDM yang masih kurang mendukung, komunikasi dan publikasi antara pemerintah dan pelaku pariwisata yang kurang baik, belum memadainya infrastruktur pariwisata di beberapa daerah, kurangnya investasi di sektor pariwisata, dan masih kurangnya diperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pengembangan pariwisata. Next. Yang kedua, untuk mencapai kebermanfaatan dan keberlanjutan dalam pengembangan pariwisata di Indonesia, maka diperlukan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan di destinasi pariwisata. Pengembangan sumber daya manusia, pelibatan masyarakat lokal, social mapping, dan menentukan target pasar, menghindari dampak negatif terhadap masyarakat lokal dan lingkungan, menciptakan lingkungan usaha yang baik, kerjasama antar pemangku kepentingan, dan menaati peraturan yang terkait tata ruang dan zonasi. Hal yang lebih penting lagi adalah kesungguhan pemerintah atau siapapun yang terlibat dalam pengembangan pariwisata untuk menyusun kebijakan, program, dan pengelolaan pariwisata dengan konsisten agar mampu menghasilkan perubahan positif bagi kehidupan masyarakat. Next. Ya, mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.